Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang presentasi yang kami bikin yang berjudul Proses Pembuatan Baterai Seng Karbon. Baiklah, dengan anggota kelompok yang pertama itu Firman Adam Soleh, yang kedua Soeria Agusmi Fitra, dan yang ketiga Rangga Notfialdi. Eh, Baiklah, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Listrik digunakan secara luas hampir di seluruh aspek kehidupan, oleh karenanya memegang peran penting di dunia teknik. Namun, pada faktanya bahwa proses pembentukan dan penggunaan energi listrik biasanya berbanding lurus pada saat yang bersamaan. Dalam elektrokimia terdapat reaksi redoks yang dapat menimbulkan arus listrik. Alat penyimpan energi listrik itulah yang kemudian kita kenal dengan sebutan baterai. State of the art-nya alat menyimpan energi listrik itulah yang kemudian kita kenal dengan nama aki yang sering digunakan pada kendaraan seperti mobil dan motor. Aki adalah sebuah elemen sekunder yang merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Aki termasuk elemen elektrokimia yang dapat mempengaruhi zat bereaksinya sehingga disebut elemen sekunder. Aki ini merupakan bentuk awal mula sebelum adanya baterai seng karbon. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rangga. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dasar teori. Baterai seng karbon adalah jenis baterai sekunder yang menggunakan seng dan karbon sebagai elektroda. Baterai ini terdiri dari dua elektroda utama, elektroda seng dan elektroda karbon, umumnya grafit, yang terendam dalam larutan asam sulfat sebagai elektrolit. Baterai seng karbon relatif murah dan umum digunakan dalam perangkat sederhana, seperti jam tangan, mainan, atau alat remote control. Namun, baterai ini cenderung memiliki kapasitas yang lebih rendah dan umur pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan baterai lainnya seperti baterai lithium-ion. Selanjutnya, rancangan alat. Seng karbon atau anoda negatif seng berperan sebagai bahan aktif pada anoda atau terminal negatif baterai. Saat baterai digunakan, seng bereaksi dengan larutan elektrolit dan melepaskan elektron, sehingga menghasilkan arus listrik. Batang karbon pada baterai seng adalah salah satu komponen penting yang berperan sebagai elektroda negatif atau katoda dalam baterai. Plastik pembungkus pada baterai seng karbon adalah lapisan eksternal yang melindungi baterai dan memiliki beberapa fungsi penting. Cairan elektrolit pada baterai seng karbon adalah larutan kimia yang berperan penting dalam menghubungkan anoda seng dan katoda karbon serta memfasilitasi aliran ion dalam baterai. Terminal pada baterai seng karbon adalah bagian yang berfungsi sebagai penghubung antara baterai dan perangkat elektronik yang menggunakan daya dari baterai. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Firman. Kepada Firman, saya silakan. Nah, saya akan menjelaskan cara-cara pembuatan dari baterai seng karbon. Pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Dua, bahan karbon berupa serbuk karbon, senyawa mangan, dan larutan elektron diaduk kurang lebih 20 menit sampai tercampur rata. Hasil pencampuran ini akan menjadi kutub positif dari baterai. Tiga, masukkan hasil pencampuran tadi ke dalam tabung silinder dari logam dengan tinggi 50 mm dan diameter 77 mm yang berguna sebagai pembungkus baterai. Logam seng ini juga berfungsi sebagai pengantar arus negatif baterai Empat, agar serbuk karbon aktif perlu ditambahkan cairan elektrolit. 5, lalu masukkan batang karbon pada bagian tengah. 6, selanjutnya beri perekat pada bagian ujung batang karbon. 7, bungkus dengan bahan PCP sebagai pengaman serbuk karbon dari kebocoran. 8, pasangkan bagian metal
toplet yang terbuat dari logam berbahan baja dengan lapisan timah putih agar baterai dapat berkontak langsung dengan peralatan elektronik. 9. Beri pembungkus pada baterai. 10. Baterai siap untuk digunakan. Baiklah, untuk analisis biayanya ada sedikit analisis biaya. Untuk pekerja tidak perlu kami kosongkan karena anggota kelompok bisa sendiri. Dan untuk alat dan bahan ada beberapa. 1 seng karbon, harganya 20.000 per satuannya. Isinya 400 mm kali 100 mm. Total harganya 20.000. Yang kedua batang karbon, untuk satuannya 260.000 dan isinya 10.000 mm. Dan ketiga plastik karbon, plastik pembungkus 4.000 per satuannya dan isi panjangnya 400 mm kali 150 mm dan totalnya 4.000. Dan yang kelima cairan elektrolit 8.000 per 1 liternya dan totalnya 8.000. Dan untuk terminalnya itu 200 perak per satuannya. Jadi total harga semuanya adalah 292 perak. Dan cukup sekian untuk presentasi saya kembalikan ke moderator. Baiklah, berakhirnya presentasi dari Firman tadi, maka berakhir pula presentasi kami. Secara janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.